Halo teman-teman, kali ini mau kasih sekilas tentang Shamatha and Vipassana ya. Nah, Vipassana itu ciri khas meditasi Buddhis sebenarnya. Hanya Sang Buddha yang mengajarkannya. Sedangkan Shamatha bisa ditemukan di ajaran lainnya. Saat kita melatih meditasi ya, bisa mulai Shamatha ya, melatih fokus di satu objek ya, di satu objek. Mindful ya, tidak melakukan penilaian. Apapun yang muncul hanya disadari saja. Tidak ada penilaian apapun ya, hanya mengamati saja apa yang terjadi. Ya, jadi saat meditasi yang muncul adalah misalnya tidak nyaman atau nyaman ya, itu kalau tidak nyaman biasanya tidak suka kan, ingin dihilangkan. Sejatinya reaksi kita adalah kebencian. Sebaliknya, kalau yang muncul tuh rasa nyaman nih, wah, maka kita ingin mempertahankan atau ingin lagi. Sejatinya yang muncul adalah keserakahan. Ya, nah, yang muncul adalah kebencian dan keserakahan. Inilah itu reaksi normal dunia kan. Nah, jadi selama meditasi kita tak boleh menilai. Ini artinya yang muncul rasa tidak nyaman atau nyaman cukup disadari saja. Batin tidak menolak. Ya, artinya tidak membenci atau menarik atau ingin lagi ya. Proses dilakukan terus menerus selama meditasi ya. Jadi ketika pikiran melepas objek ya, tidak perlu marah atau kecewa karena tidak dapat fokus. Hal ini normal kan. Nah, yang dilakukan cukup dengan lembut untuk kembalikan pikiran ke objek. Ketika melatih cara seperti ini, maka kebencian dan keserakahan ya yang muncul tidak diikuti, tidak diperkuat, tapi secara perlahan itu dilemahkan. Karena pikiran dilatih agar bekerja seperti ini terus-menerus ya, maka pada kehidupan nyata nanti pikiran akan bekerja seperti ini. Apapun yang muncul pada kehidupan nyata tidak direspon dengan keserakahan dan kebencian, tapi hanya disadari saja. Jadi keberhasilan meditasi samatha atau meditasi ketenangan batin adalah pikiran tenang, batin jadi tenang, kesabaran yang muncul ya. Dengan melatih samatha, keserakahan dan kebencian, istilahnya loba dan dosa dikurangi, tetapi sumbernya tidak dilemahkan, tidak dihancurkan. Jadi kalau ya agar keserakahan, kebencian tidak muncul lagi, maka sumbernya harus dilemahkan, dilenyapkan. Sumbernya ya moha atau avijja, kegelapan batin atau ketidaktahuan. Nah, untuk melemahkan moha atau avijja, dilatihlah dengan vipassana agar berpengetahuan, agar bijaksana. Karena sumber dari keserakahan dan kebencian adalah ketidaktahuan atau moha atau avijja. Tidak tahu mengenai kebenaran. Kebenaran yang dapat direnungkan misalnya anicca, dukkha, anatta. Istilahnya dependent origination juga ya. Ya, paticca samuppada, pancaskandha, cattariya arya satani ya kan. Nah, perenungan ya biasanya dimulai dengan anicca. Karena ini fenomena anicca itu paling nyata lah di dunia ya. Anicca berarti segala sesuatu yang terjadi karena bentukan dari yang lainnya, causes and condition arising ya. Ya, ini ya.
Nah, bisa dibaca di sini. Dibaca bukan baca buku, baca pakai batin gitu istilahnya ya. Jelas sekali anicca itu ada dan kita tahu itu. Tetapi batin kita tidak menerima sepenuhnya. Seperti kalau barang rusak, kita marah kan? Nah, uang habis, kita kecewa dan seterusnya. Reaksi yang muncul dilandasi dengan keserakahan dan kebencian. Padahal seharusnya kita mengerti kan bahwa segala sesuatu akan berakhir, ya kan? Tapi kita tidak mau menerima. Milik kita itu misalnya berakhir. Nah, semua ini karena batin kita belum bijaksana, bodoh atau tidak berpengetahuan, moha atau avijja, maka kita marah dan benci. Walaupun tahu artinya anicca, tapi batin tak terima anicca. Batin yang masih bodoh ya, moha ya istilah ya, masih diliputi kegelapan, diliputi ketidaktahuan. Walaupun keserakahan dan kebencian sudah dilemahkan, tapi sumbernya belum hilang gitu. Nah, dengan mengamati anicca, batin dilatih untuk merenungkan ya, melihat agar jadi bijaksana. Kegelapan, ketidaktahuan ya, moha atau avijja secara perlahan dikikis agar kegelapan dan ketidaktahuan lenyap. Dapat dilakukan melatih vipassana atau meditasi pencerahan ya. Sumber Kompasiana.com, tulisan Jayanto. Oke, thank you.